warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zulfian dengan NIM 211022022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penjelasan atau pekerjaan saya untuk melengkapi nilai remedial UAS pembelajaran mesin atau machine learning. Di sini saya mengambil materi untuk minggu ketiga, yaitu ada regresi linear dan logistik, serta ada model evaluation dan selection model untuk analisis prediktif dalam ilmu data. Di sini ada daftar isi, yaitu pengenalan regresi linear, manfaat regresi linear, pengenalan regresi logistik, jenis regresi logistik, langkah kerja regresi logistik, dan evaluation atau evaluasi, dan pemilihan atau selection model. Di sini ada definisi dan konsep dasar dari regresi linear, yang mana menggunakan metode statik seperti gambar di atas. Kemudian ada untuk memprediksi variabel dependennya dan dalam berdasarkan variabel independen. Jadi hubungan untuk variabel dependen dan variabel independen di sini terlihat seperti di gambar. Kemudian untuk hubungan variabel independen itu disimbolkan dalam simbol X sebagai input, variabel dependen disimbolkan sebagai Y untuk output. Y sama dengan MX tambah B itu sebagai rumus untuk pencariannya, M itu kemiringan garis, dan B itu sebagai titik potong dependen. Untuk pengaplikasiannya yaitu ilmu data, pembelajaran mesin, analisis prediktif, serta penjualan, gaji, harga produk, atau rata-rata dari hasil penjualan juga bisa. Kemudian manfaat regresi linear itu ada implementasi mudah, kemampuan menafsirkan, skalabilitas, kemudian ada pengaturan online. Untuk implementasi mudah itu seperti di gambar yang ada di layar, yaitu komputasi sederhana, overheadnya rendah, tidak memerlukan overhead yang tinggi atau overhead yang berat, terus mudah diterapkan, pemeliharaannya juga mudah. Untuk kemampuan menafsirkannya yaitu model transparan, hubungan variabel yang jelas, lebih unggul dari model kotak hitam atau black box, mudah dijalankan. Kemudian ada skalabilitasnya, cocok untuk penskalaan, kemudian tidak butuh komputasi berat, efisien untuk data besar, dan cepat diproses. Kemudian ada pengaturan online, yaitu secara real time, ada adaptif terhadap data yang baru, dapat tersinkronisasi dengan cepat, prediksi yang cepat, efisiensi untuk stream data juga cepat. Kemudian pengenalan regresi logistik, di sini ada definisi dan konsep dasar seperti gambar yang ada di layar. Metode statik untuk klasifikasi, memprediksi probabilitas linear hasil biner menggunakan fungsi logistik. Aplikasinya untuk prediksi ya atau tidak, serta sukses ataupun gagal, digunakan dalam pembelajaran mesin.
berguna untuk analisis prediktif, memperkirakan kemungkinan suatu peristiwa, dan berdasarkan variabel independennya, hasil antara 0 dan 1 untuk probabilitasnya. Perbedaan linear dan logistik yaitu untuk linear itu variabel kontinu, untuk logistik itu variabel kategorikal, dan untuk logistik juga menggunakan fungsi sigmoid. Untuk linear menggunakan persamaan garis. Untuk logistik sendiri itu untuk klasifikasi, sedangkan untuk linear itu memprediksi nilai. Interpretasi output yang berbeda, asumsi distribusi juga berbeda. Kemudian lanjut ke jenis regresi logistik, itu ada logistik biner, ada logistik multimedia. Adapun perbedaannya di sini, logistik biner itu variabel dependen dikotomis, sedangkan untuk hasilnya untuk biner itu hanya 2 hasil kemungkinan, contohnya ya atau tidak, serta 0 atau 1. Memprediksi probabilitas, aplikasinya deteksi spam. Untuk logistik multimedia itu hasilnya 3 atau lebih, hasil tidak memiliki urutan, sedangkan kalau biner itu biasanya berurutan. Contohnya untuk di logistik multimedia itu warna, jenis buah ataupun sayur-sayuran. Memprediksi kategori, aplikasi yang digunakan logistik multimedia ini klasifikasi gambar. Kemudian ada langkah kerja atau cara kerja dari regresi logistik, itu pengumpulan data, persiapan data, pembentukan model, estimasi parameter, interpretasi hasil. Di sini ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu untuk mendefinisikan variabel, menginput dataset yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai sumber data yang relevan, terus ukuran sampelnya juga. Persiapan data itu ada pembersihan data, penanganan missing, data yang rusak ataupun hilang, terus normalisasi, terus pembentukan model itu ada memilih jenis model, tentukan variabel, struktur model, fungsi aktivasi, inisialisasi bobot. Untuk estimasi parameternya menggunakan metode MLE, algoritma optimasi, iterasi konvergen, uji signifikansi, kemudian ada validasi silang. Kemudian ke langkah interpretasi hasil itu analisis koefisien, ODDS rasionya, evaluasi kinerja, validasi asumsi, visualisasi hasil. Kemudian di sini ada model evaluation atau evaluasi dan model pemilihan atau selection model. Di sini ada beberapa model yaitu akurasi, presisi, recall, F1 score, dan RMSE. Di sini akurasi untuk mencari rasio prediksi yang benar, mudah diinterpretasi, tidak ideal untuk data yang tidak seimbang. Presisinya itu rasio true positif, menghindari false positif, penting dalam diagnosis medis. Untuk recall, mencari rasio deteksi kelas positifnya, menghindari false negatif, kritis dalam deteksi fraud. F1 score ini sedikit mirip dengan model recall yang dipilih. Itu kalau F1 itu harmonic mean presisi dan recall, seimbang presisi dan recall, ideal untuk kinerja keseluruhan. Jadi kalau untuk ideal
idealnya F1 score ini untuk keseluruhan, sedangkan recall hanya beberapa saja. Dan untuk RMSE itu untuk mencari rata-rata dari kuadrat errornya, akar rata-rata. Terus untuk regresi sensitif terhadap outlier, satuannya sama dengan Y. Kemudian baik, itu saja yang saya bisa jelaskan untuk regresi linear dan logistik serta model evaluation dan model selection dalam pembelajaran mesin. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.